Salam Sobat Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Si pungguk merindukan bulan. Kalimat ini adalah satu kata kiasan yang sering kita dengar dulu di zaman kita SD. Si pungguk merindukan bulan adalah satu ungkapan yang menggambarkan tentang orang yang berharap tentang sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang teramat sulit. Setiap orang sah-sah saja untuk boleh berharap apapun dalam hidup ini. Menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, itu bagus. Berharap mempunyai sesuatu yang berharga, itu juga baik. Pengen tenar, tidak ada yang melarang. Berharap untuk menemukan pasangan hidup, berharap bisa punya masa depan yang cemerlang dan hari tua yang bahagia, sampai berharap bisa masuk surga nanti kalau sudah mati. Itu wajar sebagai manusia yang hidup di dunia. Yang diharapkan setiap orang pasti yang baik-baik untuk dirinya. Pasti yang bagus-bagus. Tetapi yang namanya pengharapan haruslah mempunyai suatu dasar. Kalau tidak punya dasar, bukan pengharapan namanya, tetapi hayalan. Dalam iman Kristen segala sesuatu mungkin bagi kita. Asal segala sesuatu itu mempunyai dasar, yaitu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Firman Tuhan ini menganalogikan pengharapan itu bagi kita sebagai sauh, yaitu seperti jangkar sebuah kapal. Dan hidup yang kita jalani saat ini adalah seperti sebuah kapal yang sedang berlayar atau sedang bertolak. Kapal yang sedang berlabuh atau sedang bersandar. Tetapi apapun namanya itu, baik dalam kondisi berlayar atau bertolak, baik dalam kondisi berlabuh atau bersandar, baik dalam kondisi angin badai atau tenang, bahkan dalam menghadapi gelombang yang hebat, yang namanya sebuah kapal, tetap membutuhkan sebuah jangkar atau sauh. Kalau kita mau belajar sedikit tentang dunia perkapalan, maka ketika seseorang akan membangun sebuah kapal, tidak peduli sebesar apapun kapal yang akan dibangun, sekokoh apapun konstruksi yang akan didirikan, atau setangguh apapun mesin yang akan dibuat, maka tanpa sauh atau jangkar, kapal tak akan bisa dilabuhkan, dan kapal akan menabrak apa saja yang ada. Demikian juga dengan hidup. Sehebat apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun, atau semiskin dan segetir apapun, tanpa pengharapan, kita akan menabrak apa saja yang ada. Dan jiwa kita tak akan pernah mendapatkan yang namanya ketenangan. Tanpa pengharapan, hati ini akan terus mengembara, mencari hal-hal yang tak akan pernah cukup, berkelana tanpa mendapatkan perhentiannya, merana dan terus mengalami kedahagaan, tidak akan pernah mengalami kepuasan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Siapapun manusia, tidak ada yang tahu pasti apa yang bakal terjadi dalam jalan hidup kita. Apakah besok kita akan untung atau rugi? Apakah besok kita sukses atau gagal? Apakah hari esok akan lebih baik dari hari ini? Semua itu hanya tercantum di dalam daftar pengharapan kita. Ada orang yang bahkan takut menghadapi hari esok. Banyak juga orang tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Dan memang itulah realita kehidupan banyak orang. Dan tidak heran kalau di dunia ini banyak orang harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tetapi ketika pengharapan ada, maka pengharapan itu yang akan membawa kita untuk menembus tabir kehidupan. Tabir yang menutupi pandangan kita untuk melihat masa depan. Tabir yang menghalangi kita untuk melangkah maju. Tabir yang menghambat kita untuk mengalami hal-hal yang baru. Tabir yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tabir yang menghilangkan akses kita dengan perbendaharaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita akan mendapatkan pengharapan dalam hidup kita? Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang pertama, kita harus menerima janji Tuhan dalam hidup kita.
Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk salah seorang dari penerima janji Tuhan? Pengharapan ada karena ada janji Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Tidak heran kalau kitab suci Alkitab terdiri dari dua bagian yang disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita hidup hari ini oleh karena janji Tuhan. Kita berani berharap akan hari depan yang lebih baik oleh karena janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kekuatan dalam hidup orang percaya. Janji Tuhan adalah jaminan masa depan, bahkan sampai pada kekekalan. Itulah alasan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini, baik untuk hidup yang akan datang. Iman ditambah kasih adalah pengharapan. Sekali lagi saya mau katakan, iman ditambah kasih adalah pengharapan. Galatia 5 ayat 5-6, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, iman itu bekerja oleh kasih. Dan sia-sialah kita mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung kalau kita tidak mempunyai kasih sama sekali. Poinnya adalah, iman tanpa kasih tidak akan menghasilkan pengharapan dalam hidup kita. Sekarang, di mana posisi kita dalam Tuhan? Ibrani 4 ayat 6. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ketika kasih itu ada pada kita, maka iman akan bekerja. Sekarang kita berada di belakang tabir, tempat di mana kita berada di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Tempat di mana kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, bersekutu, memuji dan menyembah, menyampaikan permohonan doa-doa kita untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Sekarang bagi kita berlaku ketidakmustahilan, berlaku mujizat. Abraham ketika berada di titik nadir untuk harapan akan mempunyai anak yang dijanjikan, sekalipun usia tidak lagi memungkinkan, sekalipun Sarah istrinya sudah mati pucuk, tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak terlambat menggenapi janji. Ketika hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan dan kekeringan melanda tanah Kanaan pada zaman Nabi Elia, atas perintah Tuhan, burung-burung gagak cukup sempurna melakukan tugas mereka untuk memberi Elia makan roti dan daging setiap pagi dan petang sampai sungai Kerit kering. Dan ketika sungai Kerit menjadi kering, atas mujizat dari Tuhan, seorang janda miskin di Sarpat dengan segenggam tepung dan sedikit minyak yang masih tersisa, mampu memelihara hidup Elia, janda miskin itu dan anaknya, sampai bencana kekeringan itu berakhir di tanah Kanaan. Dan ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Orang lumpuh itu berjalan, saudara, dia bangkit. Dan mujizat masih terus berlangsung sampai saat ini, atas setiap orang-orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Percayalah kepada Tuhan dan berilah ruang di dalam hidup kita untuk kasih Tuhan itu boleh tinggal. Maka pengharapan akan selalu ada buat saudara dan saya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.